Selalu ada keharuan ketika berbicara mengenai Indonesia, berbicara tentang gunung, adat budaya, dan seluruh hal tentang Indonesia. Semoga apa yang diperbuat oleh Samawe Adventure melakukan ekspedisi 30 gunung beserta dengan seluruh kekayaan yang berada di Indonesia bisa membuka cakrawala baru khususnya untuk generasi penerus kita agar lebih mencintai bangsanya, agar lebih mencintai kultur budayanya, lebih mencintai negaranya. Indonesia luas, bro. Sekarang Samawe akan menjelajahi 30 dulu. Nanti sisanya ajak dan kita Pancakaki Gede Pangrango. Semoga ekspedisinya lancar, aman, selamat berangkat sampai pulang. Selamat untuk Samawe Adventure, tetap sehat, tetap solid, dan membawa berkah untuk semuanya. Terima kasih, salam damai Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan part berikutnya. Jadi pada saat saya keluar tenda, saya melihat dua sosok bapak. Saya coba mengikuti sesuai dengan ajakan beliau. Saya ikutin terus pelan-pelan, tapi saya tidak berani mendekat ya. Saya hanya agak jauh sekitar 200 meter di belakang bapak tersebut. Jadi saya putusin ngikutin beliau berdua. Tapi saya kasih jarak, kemudian 100 sampai 200 meter di belakang beliau. Tapi masih kelihatan lah. Masih kelihatan karena jarak dari jalur dari helipad ke arah Kawaratu tuh starting pertamanya itu lurus gitu kan ke bawah. Jadi masih kelihatan itu dari mana. Saya ikutin, terus nyebrang sungai, terus sampai lewatin jalur air segala macam. Sampai tiba akhirnya di bibir kawah yang saya sendiri juga bingung. Entah itu keajaiban, entah itu halusinasi saya, halusinasi mata saya sendiri bahwa wah ini adalah sesuatu yang bohong, ini tidak real, ini tidak nyata, ini adalah sesuatu yang mungkin hanya imajinasi saya yang terlalu berlebihan. Tapi kalau teman-teman tahu Candi Ratu Boko yang berada di Yogyakarta, mungkin hampir mirip, hampir serupa. Bentuknya tuh seperti taman-taman yang berada dalam kerajaan, sebuah kerajaan. Taman tempat bermainnya para ratu gitu. Tempatnya cantik banget. Jadi kalau posisi kita datang dari arah Cidahu sampai Kawah Ratu itu kan posisi kawah ada di sebelah kanan. Untuk nyebrang ke arah Pasireng itu tuh lurus. Posisi tamannya itu persis di sebelah kanan saya yang harusnya itu adalah punggungan yang pelana ya, bentuk pelana arah puncak ke sana. Itu sejauh mata memandang adalah taman yang indah ya, taman yang indah dengan ada beberapa pendopo segala macam. Dan itu ramai seolah-olah mereka sedang mengadakan pesta gitu. Apa yang saya lihat adalah yang pada saat gelap saya lihat di situ, saya lihat dalam kondisi yang terang. Ya ibu-ibu, ya anak-anak, ya orang tua, laki-laki segala macam, dia bergerak segala sesuatunya melakukan aktivitas seperti layaknya orang berpesta. Dengan ada beberapa gamelan, pemain musik yang sedang bermain, dan ada beberapa sosok ratu, mungkin ratu atau apapun yang
tampilannya jauh berbeda dengan orang-orang yang tadi membawa-bawa bekal makanan, buah-buahan segala macam. Ini beda, sosoknya lebih terlihat bersinar, lebih cantik dan lebih gagah untuk dari sisi laki-lakinya gitu. Mereka duduk rapi sambil melihat sajian tarian yang disajikan oleh beberapa penari. Gamelan-gamelan musik Sunda yang lumayan enak untuk didengar. Iya, entah itu benar atau tidak, tapi saya menikmati suasana itu. Saya hanya duduk di pinggir kawah. Tempat saya duduk adalah masih kawah, tapi saya melihat di sisi kanan adalah sebuah taman yang sangat indah gitu. Saya tidak tahu apakah ini dalam kondisi siang, apakah ini dalam kondisi malam, karena seingat saya adalah saya belum lama dari Mbak Daisa yang saya ingatkan tadi. Saya merasa waktunya belum lama dari Mbak Daisa, tapi kenapa ini sudah terang gitu, sudah kelihatan. Saya tidak perlu pakai senter segala macam. Saya nggak punya headlamp gitu, saya masih pakai senter gitu kan. Tapi saya nggak bawa senter karena dalam kondisinya terang gitu. Saya ngeliat mereka berpesta, saya ngeliat ada penari, ada gamelan, ada beberapa orang yang duduk menyaksikan gitu. Terus lambat laun mereka berbaris rapi. Yang tadinya carut marut, hiruk pikuk, mereka ramai melakukan beberapa aktivitas. Tiba-tiba mereka agak berbaris rapi. Dan yang tadi gamelan itu berhenti, penari minggir bergeser ke sebelah kanan gamelan, cuman agak sisi ke belakang. Dan di seberangnya itu ada beberapa orang yang tadi saya bilang, entah itu ratu, entah itu apalah ya, cuman yang jelas stratanya terlihat jauh di atas mereka yang pada di bawah yang mau membawa bekal atau sajen atau apapun itu. Mereka tiba-tiba diam, dan yang anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak yang tadi termasuk orang biasa dalam artian stratanya lebih rendah, mereka duduk mereka bersimpuh dan menunduk. Semuanya menunduk, semuanya hening. Semuanya tiba-tiba hening. Saya jadi agak penasaran gitu kan. Kenapa mereka hening, dan saya jadi tidak bisa mendengar apa sih yang mereka gaungkan, mereka sebutkan, atau yang mereka ucapkan. Gestur mereka pun jadi nggak jelas gitu, karena lumayan agak jauh kan. Kalau tanpa ada aktivitas berarti saya nggak pernah tahu apa sih yang mereka lakukan gitu. Saya coba mendekat, saya langsung turun agak terjauh seperti ini, cuman masih agak normal untuk dituruni. Saya turun kawah. Kenapa saya berani turun kawah? Karena saya masih melihat beberapa burung, masih melihat beberapa burung yang terbang gitu. Jadi saya pikir kawah ini tidak beracun. Saya turun ke bawah ke arah kanan. Pada saat ke arah kanan tuh gamelan berbunyi lagi. Ding 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 ding. Layaknya gamelan Sunda. Berbunyi lagi. Akhirnya pada saat gamelan itu berbunyi, saya putuskan untuk berhenti. Saya berhenti dan saya duduk di sebuah batu yang tidak terlalu besar, kecil, tapi sebelah kanan saya adalah batu besar. Jadi seolah-olah saya untuk duduk mengintip mereka dalam beraktivitas. Saya duduk, sebelah kanan saya batu besar. Sisi kegiatannya adalah di sebelah kanan saya. Pada saat saya duduk, saya melihat tetap ke arah kanan saya gitu. Muncul kereta kuda ya. Kuda gitu. Empat ekor kuda dengan membawa satu kereta berjalan. Terus prajurit lewat gitu kan. Muncul lagi 4 ekor kuda dengan satu keretanya lewat. Lalu pasukan. Saat pasukan lewat, udah lumayan. Kalau dibilang sekarang satu kompi mungkin terlalu banyak ya. Sekitar berapa baris pasukan itu? 1, 2, 3, 4 baris pasukan dengan jumlah pasukan ke belakangnya itu sekitar 10-15 orang, berarti kali 4 baris. Mereka berbanjar baris, sudah melewati barisan atau lewati tempat gamelan itu, mereka berbaris berbanjar. Di depan orang-orang yang tadi duduk bersimpuh. Pada saat semua sudah berbaris, datang lagi 4 ekor kuda yang benar-benar terhias. Dalam artian kuda itu tidak hanya kuda, tapi kuda itu diberikan hiasan
diberikan seperti kayak bunga gitu, diberikan hiasan. Datang, di belakangnya itu ada sosok perempuan. Ada sosok perempuan yang cantik banget. Beliau cantik, gaunnya hijau. Gaunnya hijau dengan kemben warna kuning, dengan list kemben warna kuning, dengan selendang warna hijau tua, dengan mahkota yang sangat berkilau, dengan mutiara mahkota berwarna merah, hijau, dan biru. 3 warna itu di sisi mahkota, di atas mahkota beliau pakai. Mereka lewat, kuda itu lewat, dan persis berhenti di depan gamelan. Pada saat kuda itu berhenti, semua menunduk. Bahkan saya saat itu ikut menunduk. Saya menunduk sejenak. Kenapa saya tiba-tiba menunduk? Kenapa saya nggak berani melihat sosok itu? Gitu. Saya beranikan diri untuk melihat lagi ke sisi kanan. Beliau itu sudah tidak ada di kereta kudanya. Tapi beliau duduk di belakang orang-orang yang tadi saya bilang seratannya lebih tinggi. Saya biar enak nyebutnya apa ya? Mungkin para kesatria, mungkin para putri lah ya, mungkin ya, para putri. Beliau duduk di sebuah bangku, sebuah kursi yang singgasana. Mungkin bilang singgasana tapi bukan singgasana ya. Kalau singgasana kan mungkin di sebuah keraton atau di sebuah kerajaan. Tapi ini lebih ke bangku santai, bentuknya agak panjang dan dia duduk di tengah-tengahnya. Pada saat beliau duduk, gamelan itu bunyi lagi. Penari yang dari sisi kanan gamelan itu dimaju lagi ke depan dan mereka melanjutkan tariannya. Pada saat mereka melanjutkan tariannya, prajurit-prajurit yang tadi berbaris menghalangi masyarakat, mereka berputar, membentuk lingkaran untuk menutup dari, seperti membuat pagar betis ya, bahwa berbaris di samping, di belakang, sampai mengelilingi tempat, kalau saya sebut mungkin Bunyai ya. Bunyai itu tempat duduk Bunyai, sampai muter kayak gitu sampai belakang. Dan akhirnya masyarakat ini sudah tidak menunduk lagi, mereka bisa bergeser dan melihat sama-sama pertunjukan tarian yang disuguhkan oleh penari-penari tersebut. Di saat saya sedang terpaku dengan apa yang saya lihat, sontak saya agak sedikit kaget bahwa pada saat ada yang menepuk pundak. Saya nggak sadar ya maksudnya, karena mata saya tertuju ke arah sudut kanan dan saya tidak memperhatikan di belakang kiri saya itu ada apa, dan itu apa yang menyentuh saya tidak paham karena saya tidak menghiraukan apapun yang ada di belakang saya. Saya hanya berfokus di sisi kanan saya. Ternyata bunyi dan sentuhan kecil di pundak kiri saya adalah sebuah tangan yang sangat kokoh coba menyentuh pundak saya dengan pelan. Pak, 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 pak. 4 kali dia menyentuh pundak saya. Dan saya baru sadar bahwa pada saat dia berhenti menyentuh, kok tepukan sudah tidak ada lagi. Begitu saya memalingkan wajah saya coba lihat ke sisi kiri saya bagian belakang. Saksikan di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.